kuning ekrannya. Sayangnya kamu bangkanya ada menek kuning terus. Amin. Aku lempar ya nih kalau ligonya atas loh. Sudah semuanya? Wow, meletak. Oh sudah. Yang kakak belum. Lempar ya. Halo adik-adik. Halo. Halo, selamat siang, selamat hari Halo. Minggu. Selamat hari Minggu, selamat siang. Selamat hari Minggu. Kita mau Halo. semua sudah bersatu teduh tadi ya? Sudah? Berarti semua sudah siap beribadah. Untuk mengawali ibadah kita mau memuji Tuhan dari lagunya Tuhan Cinta Semua Anak. Semua bisa ya? Bisa nggak semuanya? Bisa ya? Bisa nggak gue? Oke, Kak Santi. Oke. Wah, ini udah mulai. Aku sama menunggu. Oh, lambat sih mas. Sekali lagi. Oke, kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan bernyanyi dari lagu Mas PA ya adik-adik ya. Boleh Kak? Gereja yang melayani sampai ke dunia. Jadikan kami percaya teguh setia. Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercinta untuk kemuliaan Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, andal dalam berkarya. Tuhan Yesus dengan semangat penuhi, kami satu di pelayanan. Oke, terima kasih adik-adik. Sebelumnya kita mau kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 185 bait pertama ya, aku gereja, kau pun gereja. Pakai gaya Kak ya, biar semangat. Yeay, kau pun gereja, kau pun gereja.
semangat ya. Kita mau berdoa. Coba kita kakak mau lihat adik-adik jika berdoa yang baiknya gimana sih? Sudah siap semua kak? Ada yang belum siap tuh Kak Santi. Ada yang belum siap ya? Ayo masih ngintip-ngintip Kak. Wah, ayo siapa ya yang belum siap? Oh sudah siap tuh Kak. Oh, sudah sudah lipat siap tangan dan tutup semuanya. mata Kak. Oke, baiklah, sudah siap semuanya anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Kita mau berdoa, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini, hingga kami semua boleh berimbang melalui ibadah Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan pada akhirnya, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga masih tetap menunggu teman-teman kami yang akan bergabung bersama kami dalam IPA pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Kita akan membaca Mazmur Tuhan. Siapa yang di rumahnya di depannya sudah pegang Alkitab? Coba diangkat Alkitabnya. Ayo adik-adik diangkat Alkitabnya supaya Kak Santi dan Kak Glory bisa lihat. Ya. Sudah. Kita akan baca Mazmurnya. Dari Mazmur itu kurang Besar kak? Mazmur 51 Kak. Oh, ya. Mazmur 51 ayat 15 dan 17. Dan ya adik-adik ya, berarti ada dua ayat saja. Ya, Mazmur 51 ayat 15 dan 17. Siapa yang sudah dapat? Tunjuk tangannya yang sudah dapat. Tunjuk tangannya. Cinta Mika sudah dapat. Siapa? Gebi sudah dapat, Gebi. Oke. Kita baca. Kak Santi dan Kak Glory akan berbaca setelah bergantian. Kak Santi ayat 15, Kak Glory ayat 17 ya Kak. Baik Kak. Sudah ya, dari semua memperhatikan ya. Mari kita bermazmur. Mazmur 51 ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Demikian Mazmur kita. Ya, terima kasih adik-adik untuk Mazmur kita pagi hari ini, mengajarkan kita untuk apa Kak Glory? Untuk selalu berjalan di jalannya Tuhan. Di jalannya Tuhan, selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita kembali puji Tuhan ya Kak Glory ya. Iya Kak Santi. Kita puji Tuhan dari Kidung Ceria 129. Puji Yesus. Puji Yesus.
kita mau masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gloria. Baik, Kak Silakan, Santi. Kak. Terima kasih Kak Santi. Sama-sama, Kak. Adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba Kakak Glory mau lihat dulu. Tunjuk tangannya. Oke, sudah siap mendengarkan. Kalau gitu sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangannya. Sebelum kita masuk ke dalam doa, Kakak Glory mau tanya nih, ada anak tanggung yang bersedia untuk memimpin doa kita nggak ya pada siang hari ini sebelum masuk ke dalam firman? Kalau ada, tunjuk tangannya biar Kakak Glory bisa lihat. Saya Kak. Adik-adik yang tanggung. Saya Kak. Oh, saya Kak, itu siapa? Coba Kakak Glory mau lihat. Tadi yang bilang saya siapa ya? Saya Kak. Oh iya itu. Si Elda Kak. Siapa itu? Kristabella ya? Siapa? Griselda ya? Griselda. Iya, Griselda. Iya, Kak. Oke. Silakan Griselda. Di-unmute dulu ya, Dek. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, puji dan syukur kepanjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan dan menjalankan firman-firman-Mu dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih sudah pimpin doa pada siang hari ini, Griselda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak. Shalom, Kak. Shalom. Halo adik-adik, tetap semangat kan ya kita mau dengarkan firman Tuhan? Ya. Semangat ya. Oke, kita mau dengarkan baik-baik. Coba adik-adik kita siapkan kupingnya, siapkan matanya. Kita mau lihat ya. Hari ini Kakak Glory bercerita tentang apa sih adik-adik? Barnabas. Coba adik-adik yang sudah bisa baca dari kelas 1 sampai anak kecil dan anak tanggung. Coba baca judul di tengah slide. Injil di tengah agama. Iya. Beragama. Terima kasih adik-adik. Judulnya memberitakan Injil di tengah keberagaman. Wah, ini tentang apa ya? Di situ Kakak Glory melihat ada gambar setengah bola dunia dan juga anak-anak yang sedang bergandengan tangan. Coba lihat mereka ini berbeda-beda deh. Kulitnya beda dan asal dari suku bangsa itu pasti berbeda. Kira-kira hari ini Kakak Glory mau cerita apa ya? Oke, next slide. Cerita Barnabas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Kakak Glory minta adik-adik untuk membuka Kisah Para Rasul 13. Kita mau baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Kakak Glory tunggu adik-adik buka Alkitabnya semuanya. Untuk adik-adik yang kecil dan tanggung yang sudah bisa membaca, kita mau baca bergantian ya adik-adik. Untuk ayat yang ganjil akan Kakak Glory yang bacakan. Untuk ayat yang genap akan dibacakan oleh adik-adik. Jadi nanti boleh di-unmute speakernya ya. Sudah dapat? Sudah, Kak. Sudah? Saya sudah, Bu. Sudah. Oke, kita mulai baca ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1 Kakak Glory. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene,
dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Ayat 2 adik-adik. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kuberikan bagi mereka. Ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah firman Tuhan. Oke, kita balik ke slide lagi, kakak. Kita mau nonton sedikit ya ceritanya ya. Kakak minta tolong untuk videonya tidak sampai selesai ya kak. Oke. Kita simak baik-baik videonya adik-adik. Adik-adik nonton deh. Tutup videonya. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi sampai sini, bernama Kak. Bar Yesus. Oke. Demikian videonya adik-adik. Ada yang sudah menyimak? Apa sih ceritanya dari video itu? Oke, nanti Kakak Glory akan ulang lagi ya. Kita mau lihat slide selanjutnya, Kak. Jadi, dari video tersebut, kita mau kenalan dulu nih sebelum masuk ke dalam cerita. Di situ ada beberapa tokoh, nabi-nabi yang diutus untuk memberitakan Injil. Kita kenalan dulu ya adik-adik. Yang pertama, namanya Bapak Barnabas. Siapa namanya? Barnabas. Barnabas ini adalah seorang nabi yang diutus Tuhan. Kalau dilihat dia seorang apa ya? Dia itu adalah seorang Lewi dari Siprus. Arti nama dari Barnabas itu adalah anak-anak penghiburan. Nah, Barnabas ini diutus bersama-sama dengan siapa? Tadi ada yang menyimak. Siapa aja tadi? Ada yang ingat nggak ya? Satu aja. Dengan siapa tadi? Barnabas dan Saulus. betul. Slide selanjutnya, Kak. Dengan Saulus. Masih ingat nggak ya? Latar belakang Saulus itu dia seorang apa ya? Saulus. Dia seorang ahli Taurat.
dia itu pernah berbuat hal yang kurang baik. Ingat nggak cerita Saulus sebelum menjadi Paulus? Dia seorang apa? Seorang ahli Taurat yang suka apa? Suka mengejar dan menyiksa pengikut-pengikut dari Tuhan. Nah, Saulus ini salah satu nabi yang diutus untuk memberitakan Injil. Lalu siapa lagi tokoh yang tadi disebutkan dalam video? Ada yang ingat gak ya? Tadi Barnabas, seorang Lewi. Lalu Saulus, ahli Taurat dari Tarsus. Lalu siapa lagi ya? Nah, Glory ingatkan ya, namanya Lukius. Ada juga Simeon. Ada juga Menahem. Coba slide selanjutnya Kak, kita mau kenalan dulu. Nih, kalau adik-adik lihat, nabi-nabi ini berasal dari latar belakang suku bangsa yang berbeda-beda. Coba lihat, Simeon, warna kulitnya apa ya? Bapak Simeon ini? Hitam. Kira-kira asalnya dari mana ya? Kalau kulitnya hitam, dari mana ya? Oh, jangan-jangan kalau kulitnya hitam itu dari daerah Cina mungkin ya. Kakak Glory salah ya, Kak Santi ya? Salah. Dari mana ya kira-kira ya? Dari mana? Ada yang tahu? Afrika. Afrika, betul. Siapa itu yang jawab betul? Wah, betul sekali. Simeon atau yang disebut juga dengan Niger, bapak ini berasal dari Afrika. Lalu ada siapa lagi tuh? Bapak Lukius. Bapak Lukius ini berasal dari Kirene atau Libya. Libya itu juga ada di Afrika Utara, makanya kulitnya agak coklat nih. Lalu yang terakhir, nama nabinya siapa? Menahem. Menahem ini berasal dari latar belakang keluarga yang kaya karena dia dibesarkan bersama-sama dengan Raja Herodes. Nah, nabi-nabi ini dari Barnabas, Saulus, Simeon, Lukius, Menahem, mereka semua berbuat apa ya? Mereka pergi ke Antioquia itu mau ngapain ya adik-adik kira-kira? Dari Antioquia lalu ke Siprus, mereka ngapain ya adik-adik? Memberitakan Injil. Betul sekali. Mereka semua memberitakan Injil. Coba lihat, ternyata nabi-nabi ini walaupun punya latar belakang yang berbeda, warna kulit yang berbeda, mungkin dari suku bangsa, tapi mereka percaya pada satu Tuhan, sehingga mereka mau memberikan dirinya untuk melayani dan memberitakan Injil. Nah, artinya apa? Mereka mau bersatu hati untuk dapat apa? Melayani Tuhan. Coba kita lihat, saat ini kalau misalnya adik-adik berangkat ke sekolah, di sekolah itu kira-kira teman-teman adik-adik sama nggak ya sukunya? Kira-kira kalau aku pergi ke SD ini, sukunya semuanya orang Jawa nih. Atau ke TK ini, aku pergi ke sekolah, semuanya orang Batak. Apakah begitu adik-adik? Tidak. Karena apa? Karena kita ada di tengah-tengah keberagaman. Mau itu di sekolah, baik itu di gereja, atau bahkan di tetangga sebelah kiri kanan rumah kita. Itu semua mereka berasal dari apa? Dari latar belakang suku, bangsa, mungkin dan juga agama, semuanya berbeda. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dalam satu persekutuan gereja GPIB, kita semua berasal dari suku yang berbeda, tapi kita semua menjadi satu dan mau melayani Tuhan. Coba kita lihat ya. Kakak, slide selanjutnya Kak. Nah, ini kita masuk nih. Mungkin adik-adik yang ada di SD pasti belajar suku-suku bangsa di Indonesia. Kira-kira kalau kita melihat, oh ternyata teman kita beda nih sukunya nih. Apa yang akan kita lakukan? Menghormati dan menghargai. Wah, jawabannya mantap. Menghormati dan menghargai, mau bertoleransi. Beda agama, ketika ada perayaan hari besar,
Oh ya, kita menghormati, kita nggak boleh gaduh, kita menghormati mereka yang sedang ibadah. Begitu juga ketika kita sedang ibadah, mereka juga menghormati. Nah, kita lihat ya, contohnya ya. Oke, kita mau nonton sedikit, Kak. Mau minum, Kak? Apa? Ini kus satu saja, nanti kamu perut sakit. Ayo. Kita mau lihat sikap menghargai perbedaan. Ada yang dari Ambon, ada yang dari Manado, ada yang dari Jawa, ada orang Batak juga di situ. Mereka ngapain ya? Ternyata mereka main sama-sama. Lagi main petak umpet nih adik-adik. Siapa yang suka main petak umpet nih? Menghargai keberadaan antar individu merupakan wujud toleransi. Selayaknya kita menghargai perbedaan. Sekilas cuplikan dari sikap menghargai perbedaan. Nah, sebelum Kakak Glory mau lanjut, Kakak Glory mau tanya, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang memberikan teladan kepada orang lain dalam rangka menghargai perbedaan? Coba masing-masing adik-adik yang jawab satu aja, coba di unmute dan dijawab. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat menghargai perbedaan? Coba tunjuk tangannya. Adakah yang bisa jawab? Perbedaan itu bisa dari fisik, bisa dari suku, ras. Oh, Cinta, silahkan Cinta. Saling bertoleransi. Tidak saling mengejek. Betul, saling bertoleransi dari Cinta. Tadi ada yang jawab juga, tidak saling Tidak saling mengejek. mengejek. Ada lagi nggak ya? Oh, Cleon tadi yang jawab. Tidak memilih-milih teman. Tidak saling mengejek. Betul sekali, tidak pilih-pilih teman. Saling menghormati. Saling menghormati, betul. Ada lagi nggak ya? Wah, pada tahu semuanya bagaimana sikap menghargai perbedaan itu. Saling membantu. Saling membantu. Apalagi ya? Oke, kalau gitu kita lihat ya contoh-contoh menghargai perbedaan. Coba kakak kita lihat slide-nya, Kak. Oke, ketika kita mau mendoakan teman yang sakit, menjenguk teman yang sakit, kira-kira kalau kita mendoakan teman yang sedang sakit, kita pikir-pikir dulu nggak ya, temanku yang lagi sakit Tidak. ini, dia orang Batak nih, aku kan orang Jawa, aku kira-kira aku doain nggak ya? Kan dia beda. Apakah seperti itu adik-adik? Tidak seperti itu. Kita mendoakan teman yang sakit tanpa memandang mau dia dari latar belakang ataupun suku yang berbeda atau bahkan agama yang berbeda. Coba sikap yang lainnya seperti apa? Coba Kak, kita lihat selanjutnya. Oh, ternyata kalau ada teman kita yang secara fisik memiliki kekurangan, kita juga harus mau apa? Membantu teman yang memiliki kekurangan. Jadi kita tidak boleh apa? Tidak boleh merendahkan, tidak boleh mengejek. Oh, temanku ternyata lumpuh nih. Dia harus menggunakan penyangga untuk berjalan. Apa yang harus kita lakukan sebagai teladan anak-anak Tuhan, anak-anak terang? Kita harus mau merangkul dan juga mau membantu mereka yang memiliki kekurangan. Ya, jadi tetap mengasihi, tetap merangkul, dan juga tetap mau saling bekerja sama. Karena adik-adik harus tahu, perbedaan itu adalah satu keindahan. Berbeda-beda, coba kira-kira kalau misalnya adik-adik lagi mewarnai, ternyata
dalam satu gambar warnanya adik-adik yang adik-adik pakai hitam semuanya. Bagus nggak ya kira-kira? Indah nggak ya terlihatnya? Indah. Tidak. Yang indah itu ketika warna-warnanya saling harmoni dari seluruh warna. Misalnya warna biru, merah, kuning, hijau. Begitu juga dalam kehidupan kita. Satu keindahan itu adalah ketika kita bersama-sama dengan orang lain saling mengasihi dalam perbedaan. Coba contoh selanjutnya, Kak. Kita lihat contoh selanjutnya. Oh, ternyata memberi dan mau berbagi kepada teman-teman yang lain. Beda suku, beda agama, gak apa-apa. Tapi kita mau saling berbagi. Di sekolah, coba ketika kita lagi jam istirahat, kita duduk. Mungkin saat ini karena sekolahnya lagi online, kita gak bisa nih saling berbagi bekal. Tapi ketika kita bersama-sama dengan teman-teman, baik itu di sekolah maupun di rumah, di lingkungan rumah, kita bisa saling mempraktekkan untuk berbagi. Berbagi, oh aku punya hari ini mamaku buat kue, aku pengen main ke teman di sebelah rumahku, aku mau bagi aku bawa deh kuenya. Kira-kira ketika kita berbagi, kita melihat nggak, dia agama apa ya? Dia dari suku apa ya? Tidak, adik-adik, kita harus tetap berbagi tanpa memandang itu semua, tanpa memandang perbedaan itu. Nah, Kakak Glory ternyata punya juga nih contoh yang kurang baik, yang tidak menghargai perbedaan itu seperti apa? Coba kita lihat ya, Kak. Oh, ternyata ada juga ya, Kak Santi ya. Ternyata ada juga yang masih mengejek temannya yang berbeda suku dan agama. Itu perbuatan yang kurang baik karena tidak mau menghargai perbedaan. Terus yang kedua tuh menertawakan. Hahaha. Dia kan misalnya, dia kan cacat gitu ya. Misalnya dia nggak bisa berjalan dengan baik. Ditertawakan, itu adalah hal yang sangat buruk. Jadi yang harus anak-anak Tuhan lakukan adalah tetap mengasihi, mau merangkul, mau membantu, dan mau tetap bekerja sama dengan semua orang. Karena mengasihi sesama itu adalah apa? Adalah teladan hidup seorang anak Tuhan. Jadi sebagai anak-anak terang yang dikasihi Tuhan harus tetap mau menghargai perbedaan. Karena Kakak Glory mau tekankan bahwa keberagaman kita semua adik-adik yang ada di tempat ini itu adalah satu keindahan yang dihadirkan oleh Tuhan. Yang kedua, keberagaman itu ada karena itu adalah satu panggilan untuk dapat kita memberitakan Injil. Misalnya, aku ini pintar menggambar, adikku ini pintar untuk bernyanyi, atau temanku ini pintar untuk membaca Alkitab. Nah, ketika kita punya satu kelebihan tertentu, itu akan dipakai Tuhan untuk dapat kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi kita melayani dengan apa? Aku bisa membaca Alkitab, aku bacain Alkitabnya ya, Kak. Aku bisa berdoa, aku berdoa ya, Kak. Atau aku bisa menggambar, aku mau menggambar nih untuk membantu adikku misalnya mengerjakan aktivitas IMPA. Wah, keberagaman itu ada untuk saling mendukung satu sama lain. Dan yang terakhir, kita harus selalu bertindak yang benar, yang tepat di tengah keberagaman. Seperti contohnya tadi, toleransi dan mengasihi sesama. Demikian firman Tuhan hari ini yang Kakak Glory sampaikan. Semoga firman ini dapat tertanam dan berbuah di dalam hati adik-adik dan adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita lanjut dalam ibadah kita mau doa tutup firman Tuhan. Adik-adik Kakak Glory minta untuk sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, mengucap syukur atas siang hari ini di mana adik-adik kami Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu telah diajarkan bagaimana kami bisa melayani Tuhan di tengah keberagaman dan keanekaragaman yang ada di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk dapat menghargai orang lain tanpa memandang suku, agama, ras, atau apapun itu. Kami tetap mau merangkul dan membantu mereka serta mengasihi mereka. Ajar kami Tuhan agar selalu meneladani Tuhan dan dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap setia di dalam firman-Mu Tuhan, dan kelak kami juga dapat melayani dalam keanekaragaman yang kami miliki Tuhan, baik itu talenta maupun apa yang bisa kami lakukan untuk dapat melayani Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan mau memberkati firman yang boleh tertanam dan tertabur pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Amin, Kak Santi. Terima kasih Kak Glory. Sama-sama. Adik-adik, hari ini firmannya bagus ya. Tentang apa sih? Tentang apa? Keberagaman. Menghargai keberagaman. Iya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menghargai keberagaman kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Kita akan melanjutkan rangkaian ibadah kita akan mempersiapkan persembahan. Silakan slide-nya, Kak. Persembahan adik-adik, persembahan IMPA pada hari ini dapat diberikan dengan cara, ada 2 cara ya Kak ya. Yang satu transfer melalui rekening Bank BRI atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug, nomor rekeningnya Sesuai dengan yang tertera ya Kak. Kalau mau transfer boleh kasih kode di belakangnya 3. Jadi kalau adik-adik mau transfer 10.000, kasih kode belakang transfernya 10.000. 10003 ya. Atau transfer ini bisa dibantu sama mama dan papa ya. Minta tolong mama sama papa ya Kak Glory ya. Iya Kak Santi. Dan juga yang kedua Kak, bisa melalui apa Kak? Melalui amplop persembahan. Jadi ada uang persembahan hari ini masuk ke amplop, terus minta tolong lagi sama mama papa untuk disampaikan ke kantor sekretariat Majelis Jemaat GPIB Kasih Setia yang ada di Palang Ganda, atau boleh titip sama koordinator sektor, boleh ya. Ya, nah adik-adik sudah siapkan uang persembahannya. Kita masuk ke dalam pujian ya Kak ya. Ya, kita lihat Kak Glory adik-adik sudah siapin ya. Oh ya adik-adik sudah siap? Udah Kak. Oke, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Syria 184, bermacam-macam anak, sesuai dengan firman kita hari ini, yaitu keberagaman. Silakan Kak. Keberagaman.
kita mengakhiri ibadah kita, adik-adik kita akan memberikan warta pelakat PA untuk IMPA 28 November 2021 tetap kita adakan di pukul 13.00 atau pukul 1 siang. Jangan lupa ya, minggu depan ya. Oke. Untuk aktivitas IMPA pada hari ini 21 Desember 2021 adalah untuk kakak aktivitas anak balita dan TK membuat video dengan kata-kata walau kami berbeda, kami satu di dalam Kristus. Bikin videonya, terus kirim ke grup orang tua ya Kak. Betul Kak Santi. Yuk, untuk anak kecil aktivitasnya adalah menyebutkan 5 sikap mengasihi dalam perbedaan. Tapi dibuat video juga, misalnya 1 apa, 2 apa, 3 sampai 5 ya, adik-adik semua bisa. Dan bentuk video, dan video tetap sama dikirimkan melalui grup orang tua. Yang Ya, terakhir Kak. anak-anak tanggung adalah, wah namanya enak nih, membuat puisi. Puisi Kak Santi. Puisi, ini tema ya, temanya aku mengasihi dalam perbedaan. Tapi judulnya bisa beda ya Kak ya. Iya Kak. Ya ini hanya tema, temanya adalah aku mengasihi dalam perbedaan. Betul. Nah puisinya juga ditulis aja ya Kak ya. Benar, puisinya ditulis. Terus setelah puisinya jadi difoto, kirim juga di grup WA orang tua. Oke adik-adik ya. Nanti penjelasan lebih lanjutnya nanti ada lagi di grup WA orang tua. Selanjutnya adalah pertemuan orang tua dan orang tua adik lain itu akan kami para pelayan PA mengajak orang tua untuk bertemu dengan kami via Zoom hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 19, berarti pukul 7 malam ya adik-adik ya. Ya, selanjutnya. Ditunggu kehadirannya ya Kak. Iya, papa semuanya. mamanya ya. Papa mamanya diingetin lagi kalau udah hari Sabtu tanggal 27 ingetin lagi. Ya. Oke adik-adik. Ada lagi Undangannya mungkin akan dikirimkan di WA. Oke. Oh ya, ada tambahan. Nanti lupa. Ada tambahan dari kakak. Firman minggu lalu itu kakak Mata. Kakak Mata menyediakan hadiah untuk adik-adik yang sudah mengirimkan tugas minggu kemarin sampai hari Sabtu kemarin tuh di grup WA orang tua akan mendapatkan bingkisan loh dari kakak Mata. Tapi bingkisannya akan dibagikan di kantor sekretariat gereja tanggal 12 Desember. Oke. Iya. Jadi adik-adik sekalian boleh ambil sendiri di sini. Tapi nanti untuk masalah pengambilannya bisa nanti kita itu lagi ya Kak ya. Nanti kita infokan lagi di grup WA orang tua ya adik-adik. Ya. Terima kasih ya Kak Marta ya adik-adik. Terima kasih Kak Marta ya. Terima kasih Kak Marta atas hadiahnya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih adik-adik sudah mengerjakan tugas aktivitas dengan penuh sukacita ya Kak. Betul. Ya. Kita akan lanjut Dalam kita pujian mau penutup ya Kak Santi. Ya mau masuk dalam pujian menutup Kidung Ceria 183. Kita ternyata sudah sampai di penghujung ibadah ya adik-adik ya. Kita mau bernyanyi. Oke. Kita satu di dalam Tuhan. Bait pertama. Silakan Kak. Tuhan
Terima kasih. 피었습니다. 고구마꽃이 피었습니다. 고구마꽃이 피었습니다. 고구마꽃이 피었습니다. Oke. Kita mau berdoa ya adik-adik ya. Doa persembahan, doa syafaat, doa penutup. Kita bagi ya Kak ya. Nanti Alhamdulillah udah kakak Gori. boleh Kak Berakhir. doa persembahan ya. Ya. Aku doa syafaat. Ya. Oke, sudah siap adik-adik semuanya untuk berdoa? Kita mau berbicara sama Tuhan loh. Jadi sikapnya harus yang paling baik. Yuk, Cleon, Leisha, lipat tangannya, tutup matanya. Wow, adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Yuk, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan akan ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah ibadah kami ini semua itu bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar yang telah memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati tangan-tangan kecil yang sudah memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh memberikan mereka berkat pertumbuhan yang baik sebagai anak-anak Tuhan yang mau berbagi, yang mau menghargai perbedaan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang boleh ditanamkan pada hari ini Tuhan. Dan pada hari ini juga kami adik-adik layan di tempat ini dan para pelayan-Mu Tuhan membawa dalam doa kami untuk kedua orang tua kami, Papa dan Mama yang telah membesarkan, mengasihi kami dari kami kecil hingga sampai saat ini, dan juga kelak di masa depan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau jaga kedua orang tua kami dan berikan kesehatan, limpahkan berkat, sukacita di tengah-tengah orang tua dan juga keluarga kami. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami, GPIB Kasih Setia, dan juga Tuhan kiranya memberkati para pelayan-Mu Tuhan, mulai dari Bapak Pendeta Soeharto, para majelis, dan juga setiap pelayan-Mu dari setiap pelkat yang melayani Engkau. Kiranya Tuhan yang mau campur tangan dalam segala pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan kami di GPIB Kasih Setia ini, dan juga rencana-rencana kami ke depan, dan kiranya Tuhan mau membuka jalan bagi kami agar kami memiliki gedung gereja sendiri, dan itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai juga dengan waktu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk para pemimpin kami, dari pemimpin yang tertinggi, Bapak Presiden, para menteri, dan juga kabinetnya Tuhan. Kiranya mereka dapat memimpin negeri ini seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kiranya mereka memperhatikan kesejahteraan setiap rakyatnya Tuhan. Dan kiranya di tengah pandemi ini kami, anak-anak Tuhan, dapat bersatu hati, dapat saling membantu, mendukung, dan saling merangkul, sehingga anak-anak Tuhan ini dapat berdiri tegak, dapat saling membantu dan bersinergi untuk dapat menghadapi setiap cobaan di tengah-tengah negeri kami Tuhan. Tuhan, kami mau bawa dalam doa juga untuk para pelayan-Mu Tuhan, para pelayan IMPA Tuhan, kakak-kakak layan, kiranya Tuhan pimpin mereka Tuhan untuk dapat melayani lebih lagi Tuhan. Dan kiranya apa yang boleh kami ajarkan kepada adik-adik itu semua bersumber daripada Tuhan, dan kiranya firman Tuhan itu dapat tertanam dalam hati dan pikiran adik-adik. Tuhan, kami mau bawa juga dalam doa untuk sekolah kami, di mana adik-adik kami ini besok akan menghadapi sekolah, baik itu mereka yang sudah bersekolah secara tatap muka maupun bersekolah online di rumah Tuhan. Apapun itu, kiranya Tuhan berikan mereka kerajinan, keuletan, kecerdasan, dan ketekunan dalam bersekolah, sehingga mereka tetap mendapatkan prestasi yang terbaik. Dan kiranya jauhkan dari mereka Tuhan rasa malas, dan juga kiranya mereka bisa tetap tekun dan rajin dan bisa menjadi teladan bagi teman-teman mereka di sekolah.
Tuhan, kami mau bawa dalam doa juga untuk setiap adik-adik kami yang mungkin hari ini sedang kurang sehat, untuk orang tua mereka yang mungkin juga kurang sehat Tuhan. Kiranya Tuhan mau jamah mereka Tuhan, sembuhkan setiap sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya Tuhan melalui makanan dan minuman serta obat-obatan dari dokter mereka dapat dipulihkan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami akan selesai dalam ibadah Impa hari ini Tuhan, tapi kiranya firman Tuhan tidak akan selesai pada hari ini. Firman Tuhan akan tetap tertanam dalam hati kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, dan kami juga bisa menjadi teladan dan anak-anak terang Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi sesama, yang bisa menerangi di tengah-tengah kegelapan, dan juga kiranya kami bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Tuhan dengarkan dan kabulkan doa kami. Dan kami mau bawa doa ini dan kami malaskan doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Jangan didudukin itunya. Oke, Kakak Glory dan Kakak Santi mau mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Dan gayanya paling oke. Selamat hari Minggu. Kita mau foto dulu ya. Semua 1, 2, 3. Lagi Kak? Lagi Kak? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih adik-adik. Ketemu lagi minggu depan ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.